Shalom saudara, pada hari ini saya akan membahas tentang pahit manis firman Tuhan, tantangan sejati menjadi Nabi Allah. Dari Wahyu pasal 10 ayat 8 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan, dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudaraku, nas ini menggambarkan pengalaman Yohanes sang penulis kitab Wahyu yang menerima perintah dari suara surgawi untuk mengambil gulungan kitab yang kecil yang terbuka di tangan seorang malaikat perkasa. Malaikat itu memerintahkan Yohanes untuk memakan gulungan tersebut yang akan terasa manis seperti madu di mulutnya, namun pahit di perutnya. Tindakan memakan gulungan ini melambangkan bahwa Yohanes menerima akan penugasan kenabiannya dan dia menghayati penuh akan pesan yang harus ia sampaikan. Nah, saudara, identitas gulungan kecil ini telah menjadi bahan diskusi di antara para penafsir. Gulungan itu kemungkinan besar berisi pesan khusus bagi gereja tentang masa penganiayaan berat di akhir zaman yang akan mereka hadapi sebelum kemenangan akhir tiba. Pesan ini terasa manis karena menandakan terlaksananya tujuan kekal Tuhan, namun juga pahit karena proses sulit yang harus dilalui umat Tuhan melalui penderitaan dan kematian dan menuju kebangkitan. Saudara, setelah memakan gulungan kitab itu, Yohanes menerima perintah lebih lanjut untuk kembali bernubuat tentang banyak suku, bangsa, bahasa, dan raja-raja. Jika gulungan kecil itu memang berisi pesan untuk gereja di masa penganiayaan akhir, Wahyu 11 ayat 1-13, maka penugasan baru ini berkaitan dengan nubuatan setelah sangkakala ketujuh yang ditujukan kepada masyarakat yang memusuhi Tuhan. Misi Yohanes adalah menyingkapkan kuasa-kuasa supranatural di balik tindakan manusia dan bangsa-bangsa yang mengarah pada kehancuran akhir kejahatan dan dimulainya keadaan kekal. Saudara, nubuatan ini menyangkut seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan ras, geografis, etnis, atau sosial. Satu-satunya pembedaan nyata adalah antara mereka yang memiliki materai Allah dan mereka yang menyandang tanda binatang itu. Perintah kepada Yohanes untuk bernubuat lagi merupakan perintah ilahi yang harus ditaati sebagai babak terakhir dalam drama besar karya penciptaan dan penebusan Allah. Tindakan memakan gulungan itu seperti pengalaman Yehezkiel menandakan status Yohanes sebagai nabi Tuhan yang menerima dan menyatakan firman Tuhan dengan otoritas. Rasa manis gulungan di mulut melambangkan firman Tuhan yang nikmat, sementara pahitnya perut menandakan isi gulungan yang mengandung penghakiman sesuai dengan latar belakang perjanjian lama. Saudara, perintah kepada Yohanes untuk kembali bernubuat kepada banyak kaum di seluruh dunia menunjukkan bahwa tugas kenabiannya belum selesai. Hal ini juga mewakili penugasan kepada gereja Tuhan Yesus secara umum
untuk terus menyuarakan firman Allah yang manis sekaligus pahit kepada dunia yang memberontak. Sampai kapan? Sampai kedatangan Kristus kembali menggenapi akan tujuan kekal daripada Allah dan mengakhiri sejarah manusia. Saudara, seperti Yohanes, kita dipanggil untuk menerima dan memproklamasikan firman Allah, baik yang manis maupun yang pahit. Ini berarti kita harus rela mengalami penderitaan dan penganiayaan demi kebenaran. Namun, kita juga dapat bersukacita karena akhirnya Allah akan menggenapi tujuannya yang kekal. Marilah kita setia menjadi saksi Kristus sampai Ia datang kembali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikan kami nabi-nabi-Mu atau hamba-hamba-Mu yang setia, yang menerima dan memberitakan firman-Mu, sekalipun harus menanggung pahitnya penolakan dan penganiayaan. Biarlah kemanisan pengharapan akan kedatangan-Mu kembali menguatkan kami untuk terus bersaksi tentang karya agung penebusan-Mu bagi dunia yang memberontak ini. Pakailah kami sebagai alat-Mu sampai genaplah seluruh rencana kekal-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.